Dengan serius, Mike membuat bom rumahan untuk meledakkan Islamic Center Muncie. Ia adalah mantan marinir yang benci dengan orang-orang Islam. Ia sampai di masjid itu pada hari Jumat siang. Tempat itu penuh dengan jamaah yang baru saja sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, hidayah Allah menghampiri pria ini, ketika ia akan membom masjid. Mike, begitu ia biasa dipanggil, ia adalah seorang tentara Amerika Serikat, yang pernah bertugas di beberapa negara Timur Tengah, salah satunya Suriah. Di sana, ia menyaksikan bagaimana orang-orang beragama Islam saling bertempur. Banyak di antara mereka yang mengekspresikan kebenciannya terhadap Barat. Hal itu membuat Mike merasa semakin cinta dengan negaranya. Ia pun dengan mudah menyimpulkan bahwa orang-orang Islam adalah musuh. Menurutnya, mereka adalah ancaman bagi perdamaian dunia Barat, terutama Amerika Serikat. Mike adalah mantan tentara Amerika Serikat yang telah berdinas selama 25 tahun. Setelah pensiun pada tahun 2006, ia merasa harus melindungi negaranya dari orang-orang Islam yang ia anggap sebagai orang asing yang tidak mau berbaur. Ia berpikir bahwa Muslim adalah kelompok yang harus diusir dari Amerika. Di Indiana, tempat ia tinggal, terdapat banyak Muslim. Jumlah mereka mencapai 6 juta orang. Suatu hari, Mike terkejut mendengar kabar yang sangat mengusiknya. Ia mengetahui bahwa Muslim Indiana berencana membangun sebuah masjid di Muncie, sebuah kota kecil yang dulu bernama Bucongahelastown. Beberapa bulan kemudian, pusat keislaman Muncie pun dibuka untuk umum. Sebagai pro-Islamofobia, Mike ketika itu amat murka. Ia menuding pemerintah kota setempat sudah tidak berdaya dalam menghadapi lobi-lobi Muslim. Pada hari Jumat tahun 2009, Richard Mike S1MC High Pronunciation kini kehilangan akal sehatnya. Ia membawa beberapa bahan peledak, Improvised Explosive Device, IP, dari rumahnya. Ia mengemudikan mobilnya menuju Islamic Center of Muncie. Ia berniat meledakkan masjid itu, dan menghabisi semua orang Islam di sana. Kemarahan yang luar biasa itu dipicu oleh sesuatu yang sangat sepele. Sehari sebelumnya, ia melihat putrinya, Emily, datang dari sekolah. Tidak ada yang aneh, sampai ia mendengar cerita yang menarik dari anaknya. Emily menceritakan, ia pernah diundang ke rumah temannya. Di sana, ia melihat ibu temannya mengenakan nikab. Jadi mereka adalah orang Muslim, tanya Mike dengan nada tinggi. Entahlah, tapi mereka ramah dan baik padaku, jawab Emily singkat. Mike terus-terusan mengingatkan putrinya, agar menjauhi temannya itu. Emily bingung. Apa salahnya memakai pakaian tertentu? Apa masalahnya jika mereka beragama Islam? Sampai malam, Mike tidak bisa memejamkan mata. Ia khawatir putrinya akan terpengaruh oleh orang-orang asing itu. Mimpi buruknya adalah, Emily akan berpindah agama menjadi Muslim. Dengan serius, Mike membuat bom rumahan, untuk meledakkan Islamic Center Muncie. Ia adalah mantan marinir yang benci dengan orang-orang Islam. Ia sampai di masjid itu pada hari Jumat siang. Tempat itu penuh dengan jamaah yang baru saja sholat Jumat. Tiba-tiba, ia teringat perkataan putrinya, tidak ada yang lahir dengan membenci, mendiskriminasi, atau menjudi orang lain. Ia pun ragu untuk melemparkan bom buatannya ke masjid itu. Namun, ia tidak mau sia-sia. Ia pun masuk ke dalam Islamic Center itu. Ia kaget. Orang-orang di sana tampak normal. Tidak ada tanda-tanda anti-Amerika atau pro-Al-Qaeda seperti yang ia bayangkan selama ini. Mike berdiri di dalam masjid itu. Ia merasa gugup sebagai satu-satunya non-Muslim di sana. Tak lama, seorang jamaah mendekatinya dan bertanya, "Apakah Anda butuh bantuan?" Mike bingung harus berkata apa. Ia pun menjawab, "Saya ingin belajar tentang Islam." Itulah awal dari perubahan hatinya. Jamaah itu menyuruhnya duduk dan bersabar. Ia kemudian kembali dengan seorang dai yang sering menjadi imam sholat di masjid itu. Mereka pun berdialog. Imam itu mengajak Mike untuk bertanya atau berpendapat tentang Islam. Mike awalnya menganggap Islam sebagai agama teroris dan ekstremis.
Imam itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Ketika giliran imam itu bicara, ia mulai menguraikan tentang dasar-dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, dan makna ihsan. Ia mengutip salah satu sabda Nabi, bahwa beliau diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ada orang atau kelompok yang melakukan tindakan kejam dan teroris dengan mengatasnamakan agama. Namun, perbuatan mereka itu malah bertolak belakang dengan ajaran agama. Mereka tidak memahami Islam dengan baik. Mike berdialog dengan imam itu selama berjam-jam. Akhirnya, ia sadar bahwa ia tidak tahu banyak tentang Islam. Bahkan, ia mulai penasaran dengan ajaran agama yang berpusat pada tauhid. Saya merasa tercerahkan. Setelah itu, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ingin sekali menjadi Muslim, ujar Mike mengingat salah satu momen bersejarah dalam hidupnya, seperti dikutip dari All American Muslim. Setelah menjadi Muslim, Mike mengganti namanya menjadi Omar Sayyid Ibnu Ma. Ia terinspirasi oleh Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merasa kisah hidayahnya mirip dengan Al-Faruq. Dulu ia benci Islam, tapi kemudian ia terbuka untuk menerima kebenaran. Omar Sayyid berkomitmen penuh dengan Islam. Ia menghayati salah satu ayat Al-Quran, yang menyatakan tujuan hidup manusia, mengabdi hanya kepada Allah. Dan, ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga tindakan sehari-hari. Dengan bantuan komunitas Muslim Indiana, ia pun belajar banyak tentang agama. Ia sangat bersyukur, kini ia bisa membaca Al-Quran. Dulu, ia hanya bisa mendengar ayat-ayat suci yang dibaca imam. Baginya, Al-Quran adalah penawar bagi jiwa manusia. Ia selalu mengaji setiap pagi dan malam. Ia tidak pernah membayangkan akan melakukan itu dulu, ketika ia masih anti-Islam. Mike kini dikenal sebagai pendakwah yang giat. Ia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan syiar Islam, termasuk yang melibatkan lintas agama, seperti acara Open Mosque. Ia percaya bahwa dialog dan keterbukaan adalah cara untuk menghapus prasangka dan stigma yang melekat pada Islam. Mike pernah menjadi ketua Asosiasi Mahasiswa Muslim Ball State. Lalu, pada tahun 2014 ia terpilih sebagai Presiden Islamic Center of Muncie. Ironisnya, tempat itu adalah tempat yang sama dengan yang ia rencanakan untuk dibom dulu. Belakangan ini, Mike terlibat dalam proyek film dokumenter berjudul Stranger at the Gate. Dalam film karya Joshua Seftel itu, ia bercerita tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi Muslim. Selain itu, ia juga sering mengisi podcast tentang Islam. Mike mengajak anak-anak muda untuk menghargai keragaman di Amerika. Ia mengatakan, Islamofobia tidak pantas ada di negara ini. Ia juga mendorong komunitas Muslim untuk aktif berkontribusi dan menjalin hubungan sosial. Saya dulu penuh dengan prasangka terhadap orang-orang yang berbeda, termasuk Muslim. Itu karena saya tidak mengenal mereka, dan tidak tahu tentang Islam, katanya. Gerakan Literasi Umat adalah upaya untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan informasi. Gerakan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat ke seluruh masyarakat. Karena informasi yang bermanfaat akan menciptakan masyarakat yang sehat. Dan itulah kisah dari Mike, seseorang yang hampir menghancurkan masjid. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.